Nah, oke, mungkin sedikit teman-teman, mungkin waktunya juga nggak banyak. Ya, kita coba sedikit. Ada pertanyaan sebelumnya, teman-teman? Nggak ada lagi? Cukup ya? Nah, kita lihat dulu pengetahuan dasar gempa. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat ya? Lihat, Pak. Terlihat. Oke, baik. Nah, kita lihat dulu bicara gempa ya. Ya, ada yang tahu nggak di sini teman-teman gempa itu apa sih sebenarnya? Peristiwa apa sih sebenarnya? Nggak ada yang tahu? Kan tinggal di googling aja, ya kan? Kan apa sih sebenarnya gempa? Ada yang tahu? Peristiwa apa sih sebenarnya? Getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi, Pak. Iya, berarti ada getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Ya. Nah, gempa bumi, ya, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan, ya. Jadi eh, sebenarnya itu tadi energi tadi terjadi karena ada pergeseran tadi atau getaran tadi ya di dalam permukaan buminya ya, secara tiba-tiba ya, sehingga menciptakan ada energi tadi ya gelombang seismik tadi. Nah, gempa bumi biasanya itu disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, bayangkan kalau misalkan dia entah itu karena peristiwanya karena ada yang menurun atau ada yang ibaratnya dia sliding gitu ya. Itu kan luar biasa itu energi yang ditimbulkan karena peristiwa mungkin oke dia turun aja, slip aja itu luar biasa. Belum lagi dia bertumbukan, benar nggak? Bagaimana itu gelombang seismik atau energi yang dikeluarkannya itu cukup besar, ya kan? Nah, selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, ini beberapa karena kita Indonesia ini kan terletak di mana? Di daerah cincin api ya dibilang ya. Jadi benar-benar di sini kita benar dikepung ya, dengan gunung api ya, gunung Kelut, gunung apa lagi tuh? Gunung Galunggung, gunung apa lagi? Yang ada di Lampung itu gunung apa tuh? Krakatau ya. Banyak ya. Nah, kemudian menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar, yaitu lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas atmosfer yang cair dan panas. Nah, karena itu maka di sini lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak, ya, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang menyebabkan gempa bumi, ya, gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Nah, itu jadi gempa bumi itu seperti itu. Jadi sebenarnya gempa itu terasa dan tidaknya tadi kan dibilang terjadi di permukaan buminya kan, terjadi di apa namanya di pergerakan di kerak buminya. Nah, itu yang sebenarnya yang menimbulkan jadi sampai getaran itu sampai di permukaan. Ya, makanya nanti ada gempa dalam, gempa sedang, gempa permukaan tadi, gempa dangkal. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan teman-teman? Ya, ini pengetahuan saja ya. Nah, jenis gempa. Nah, di sini kita pahami di sini ada berdasarkan penyebabnya yaitu ada gempa vulkanik ya. Nah, gempa vulkanik itu apa? Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Misalnya gunung tadi ya, Gunung Bromo, Gunung Una-Una itu di mana ya? Gunung Una-Una ya? Ada yang tahu di mana? Ada yang tahu teman-teman? Di daerah mana? Sulawesi Pak, habis googling Pak saya. Gitu dong. Kan smart dikit dong, ya kan? Sulawesi Tengah ya. Ya, Teluk Tomini. Ya. Ketinggiannya 507 meter dari permukaan laut ya. Kemudian ada gempa apa lagi? Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Ya, gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Nah, contohnya di gempa apa? Gempa Aceh
Tahun berapa tuh gempa Aceh? 2004 ya. Gempa Jogja 2006. Bengkulu 2000 berapa? Gempa Bengkulu. Kalau yang di Gorontalo itu, yang di Palu ya, 2018 ya, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa mulai apa namanya 2007 ya, gempa di mana? Sumatera itu ya, di Bengkulu ya. Kurang lebih 8 sampai 4 skala Richternya ya. Magnitudenya 84 dan 7,8 ya. Di Rabu 12 September 1810 ya. Jadi di sini sejumlah bangunan di Kabupaten Bengkulu rusak ya. Jadi ini luar biasa ya, untuk ini. Gempa Pangandaran ini sering sekali di pantai selatan ini ya terjadi juga ya. Karena apa? Pergeseran lapisan kulit buminya ya. Nah, ini kemudian ada berikutnya juga menurut penyebabnya itu gempa runtuhan atau terban ya. Gempa runtuhan atau gempa terban, gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua ya. Aktivitas apa misalnya pengeboran minyak dan sebagainya ya. Seringkali kan itu jadi buat ambles tuh, bener nggak? Jadi diperkirakan yang di daerah seperti kayak Balikpapan karena benar-benar di apa ya, diambil semua resource untuk ini itu, batu bara, minyak itu segala itu ya. Jadi itu ada rongga-rongga ya. Jadi itu yang membuat longsor. Nah, tapi tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil. Jadi hanya untuk wilayah-wilayah yang sempit atau area-area tertentu saja. Jadi ini berdasarkan penyebabnya ada 3 tadi ya. Gempa vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Oke, nah kemudian berdasarkan kedalaman. Nah ini tadi yang saya bilang tadi ya. Kenapa penting sekali kita paham bahwa kenapa bisa ada gempanya itu cukup keras, cukup terasa ya. Orang bilangnya terasa gitu ya. Cukup apa namanya, kayaknya keras banget gitu ya untuk ini. Nah, itu berdasarkan dari kedalamannya. Nah di sini ada dibagi ada 3 ya, gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Nah teman-teman boleh nanti kalau pas lagi menyadur boleh kasih animasi juga boleh ya teman-teman ya, video-video gitu ya, masukin peristiwa di gempanya boleh juga itu untuk membuat pada saat presentasi nanti lebih kreatif ya. Sebenarnya sih lebih mengeksplor aja buat teman-teman untuk ininya informasi pengetahuan ininya. Nah, gempa bumi dalam yang pertama ya, berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrum atau pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Artinya kalau 300 km pusat gempanya atau hiposentrumnya harusnya tidak terlalu terasa ya di permukaan. Nah, gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya ya karena itu tadi jauh dari permukaan 300 km. Nah, kemudian ada juga yang menengah. Menengah ini gempa bumi hiposentrumnya berada di 60 sampai 300. Jadi ya between ini ya 60 sampai 300 ya di permukaan bumi. Gempa ini menengah umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ya ada lah ya goyang ya. Tapi masih apa namanya ringan. Nah, tapi yang berbahaya itu gempa bumi dangkal ini yang berbahaya ya. Gempa bumi dangkal adalah di mana hiposentrumnya berada di kurang 60 km. Jadi 60 km. Jadi PP Jakarta Cilengsi 60 km 30. Enggak, Jakarta Cilengsi 50 ya. Tambah 10 lagi mungkin ke Jonggol ya. Jadi ada 60 km dari permukaan bumi ya. Nah, gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Ya, jadi ini teman-teman ditanya apa sih tipenya ya di kedalaman ada 3 ya. Jadi dalam, menengah, dan dangkal. Ada pertanyaan teman-teman? Yang di Aceh itu yang di Aceh terjadi apakah dia termasuk menengah atau dangkal? Yang di Aceh? Yang di Aceh dangkal apa dalam? Dangkal apa dalam?
Dangkal Pak kemungkinan. Dangkal kan. Di situ berapa dia? Berapa kilometer dari itu? Skalanya 9 sampai 9,3 ya. Ya. Saya kayaknya dangkal ya. Hanya berapa dari permukaan itu berapa? 10 km, Pak. 10 kilometer kan? Dicatat aja deh. Berarti 10 kilometer ya dari permukaan ini ya, permukaan tanahnya ya. Itu ya. Nah, itu juga penting tuh. Kalau yang di Jogja juga sama ya. Jogja juga sama. Di Jogja. Tapi memang kalau di Jogja itu karena memang pas banget di Bantul itu daerah saya pas lagi ada di situ tuh 2006. Itu memang kan semua konstruksinya kan semua pakai gede, kemudian pakai rolak gitu ya. Jadi memang itu langsung pasti roboh semuanya. Benar nggak? Dan memang ada beberapa kemarin itu juga yang daerah-daerah kos-kosan itu yang hanya pakai besi 8 gitu ya, kolomnya mungkin 2 lantai 10 mungkin itu seret. Itu langsung runtuh rata dengan tanah saat itu ya. Itu dengan mata kepala saya sendiri, saya lagi sekolah tuh kemarin tuh. Jadi itu mengerikan sekali ya. Oke, nah ada pertanyaan teman-teman? Nah, kita lanjut lagi ya di teori plate tektonik. Nah, ini kan sebenarnya kan sudah di geografi juga teman-teman sudah dapat ya. Ini cuma hanya mengingatkan refresh lagi. Nah, teori lempeng tektonik membuktikan bahwa kedua lempeng yang ada merupakan bagian kerak bumi ya dengan daya tahan yang sangat kuat ya. Nah, teori ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan fenomena alam ya, pergerakan benua, terbentuknya gunung, adanya gempa bumi, munculnya aktivitas vulkanik, ya, munculnya palung samudra. Karena itu diperlukan pemahaman yang baik dan benar untuk mengerti apa yang dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi karena adanya lempeng tektonik. Nah, di sini dikatakan lempeng tektonik adalah bagian proses yang atau bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan. Ya, tadi yang mempunyai tinggi rendah di bumi tersebut secara langsung, di mana proses pergerakannya mempunyai pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Jadi ini ya, jadi pergerakan lempeng tadi ya, kerak bumi ya, yang saling bergerak, bergeser. Nah, Indonesia sendiri terletak pada permukaan 3 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik ya. Jadi 3 ini yang Indonesia itu dibagi dari 3 lempeng ini ya. Letak geologis Indonesia dilihat berdasarkan pertemuan titiknya tadi lempeng. Kondisi menunjukkan rawan terjadi gempa ya, terletak pada pertemuan lempeng tektoniknya ya. Nah, teori lempeng tektonik digunakan untuk penjelasan interaksi dari lempeng-lempeng yang ada, menimbulkan beberapa asumsi. Yang pertama, terdapat pembentukan material lempeng yang baru ya, karena ya pastilah dinamis ya, pasti nih karena bergeser, ada yang patah, ada yang bertumbukan ya, pasti nanti akan terbentuk nih material lempeng yang baru. Kemudian kedua, material permukaan paling atas bumi membentuk lempeng yang kaku ya. Dan luas dari area permukaan bumi konstan, lempeng permukaan paling atas bumi mampu mengirim tekanan horizontal tanpa penyambung. Jadi ini yang terjadi. Nah, kemudian tipe pergerakan patahan. Jadi ini patahan atau sesar atau fault adalah satu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang menyebabkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lain. Jadi peristiwa pada saat bergesernya atau patah itu ditandai dengan adanya bergerak relatif turun atau naik, atau dia bergerak mendatar terhadap blok lain. Nah, nanti kita lihat contohnya. Pergerakan tiba-tiba dari suatu patahan sesar bisa mengakibatkan gempa. Ya, jadi di sini ada beberapa yang jenis patahannya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang 3 jenis patahan. Yang pertama, patahan akibat 2 tekanan dengan arah horizontal dan saling menjauh misalnya. Ini misalnya contoh seperti ini.
Ya, jadi saling menjauh ya, kemudian nanti jadi akan bagian tengahnya akan turun ya. Ya kan? Benar nggak teman-teman? Ya. Ya. Di mana massa yang tengah tadi akan merosot ya, ya dan menjadi lembah patahan. Kemudian ada juga di sini yang patahan akibat tekanan vertikal. Ya, ini ya. Ya, ada teman-teman kelihatan ya teman-teman ya. Yang tadi karena ada aktivitas gaya geser horizontalnya, terus ini ada yang karena geser vertikalnya. Nah, proses seperti ini biasanya ya, lapisan yang menerima tekanan bakal membumbung disertai kemunculan retakan. Ya. Nah, di sini karena ada gaya berat, salah satu bagian dari massa lapisan batuan pun akan menurun menjadi lembah patahan. Nah, ini lembah patahan. Ini lembah patahan itu. Ya. Sementara bagian yang membentuk horse yaitu yang mengalami naik. Ya. Ya. Jadi satu yang bergerak ke atas, ya, satu bergerak ke bawah. Ya. Yang awalnya ini satu dengan ini juga sama. Yang ketiga, patahan akibat dua. Nah, ini kombinasi mungkin ya. Dua tekanan horizontal berlawanan, dua patahan akibat dua tekanan horizontal berlawanan arah misalnya. Ya, jadi muncul tenaga endogen yang bekerja di lapisan atmosfer dengan arah mendatar saling berlawanan akan membentuk sesar patahan atau strike slip ya. Jadi apa namanya? Ya, jadi strike fault. Ya. Jadi mendatar ke kiri ke kanan gitu ya. Ya, ini patahan normal seperti ini yang tadi ya. Nah, ini patahan yang apa namanya? Reverse fault misalnya, yang dia satu yang bergerak ke atas, satu yang bergerak ke bawah gitu ya. Yang ini yang ke atas ya, yang ini yang ke bawah, terus ada yang kanan kiri. Yaitu apa namanya? Yang ini tadi mungkin nggak kelihatan ya. Ada arah ke sana sama yang double tadi ya. Jadi ada arah yang horizontal dan ada arah yang vertikalnya ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini refresh lagi, teman-teman nanti akan mengulang lagi, menyadur lagi, setidaknya bisa membaca lagi ya. Oke, cukup jelas teman-teman. Nah, kemudian pusat terjadinya gempa, ya, ini juga sama, istilah-istilah ini yang teman-teman nanti akan temui ya. Ya, epicentrum, epicentrum itu apa misalnya gitu ya. Epicentrum, ya, epicentrum hasil proyeksi hipocentrum ke permukaan bumi ya. Atau dapat disebut juga sebagai titik di permukaan bumi yang didapat dengan menarik garis melalui fokus tegak lurus pada permukaan bumi, tempat permukaan bumi yang letaknya terdekat terhadap hipocentrum, pusatnya ya, pusat daripada gempa. Letak epicentrum tegak lurus terhadap hipocentrum ya. Jadi itu maksudnya yang di daerah permukaannya ya, terhadap fokusnya yang hipocentrumnya itu yang ini ya. Nah, daerah epicentrum yang terhebat menderita kerusakan akibat gempa bumi dinamakan mikroseisme. Ya. Jadi daerahnya itu dinamakan dengan mikroseisme. Ya. Yang dibatasi oleh suatu garis disebut dengan pleistosis. Ya. Itu nanti yang teman-teman nanti coba untuk ininya ya. Kemudian ada hipocentrum. Hipocentrum fokus atau resource-nya adalah pusat gempa buminya. Ya. Ya, terjadi perubahan lapisan batuan atau dislokasi ya, di dalam bumi hingga menimbulkan gempa bumi. Ya. Howell 1969 telah membagi jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman hipocentrumnya. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
Ini ada peristiwa faultnya ya, satu ke bawah, satu ke atas nih. Jadi soal di sini nanti jadi pusat daripada pergerakannya ya. Yang harusnya ini rata awalnya, terus nih turun ke bawah nih ke atas. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Kalau untuk fenomena permukaan tanah yang turun di Pulau Jawa itu bisa dikategorikan proses fault atau tidak ya Pak? Yang Pulau Jawa yang sebelah mana nih? Misalkan. Ya, harusnya iya ya. Misalnya kayak seperti gempa bumi di Pangandaran, gempa bumi di beberapa tempat itu ya. Harusnya sih memang dari pergeseran itu ya. Ya kan? Dan itu sebenarnya kan butuh waktu yang lama sebenarnya kan. Makanya ada gempa berapa tahunan gitu ya. Yang muncul 50, 100 gitu ya. Kan itu kan ini kan. Ada periode-periode kejadiannya gitu. Tapi misalnya seperti kayak di mana? Kayak seperti apa lagi? Contohnya teman-teman. Misalnya kayak seperti yang Lapindo itu masih nggak ngeluarin itu ya? Masih nggak ya? Lapindo itu yang di mana? Surabaya ya? Ya, Sidoarjo. Sidoarjo ya kan? Itu kan juga sama kan? Itu jadi kan terganggunya apa? Terganggunya daripada lapisan daripada bumi kan? Kerak bumi pasti dong ada rongga-rongga yang akan dia keluar berarti kan dia tidak terisi kan kosong. Sebenarnya rongga itu yang mengisi lapisan-lapisan daripada permukaan tanahnya tadi. Nah, itu juga berbahaya sebenarnya. Ya kan? Kalau di tempat kita di Jakarta apa yang paling menarik yang bisa membuat ambles tuh? Sumur dalam, Pak. Sumur dalam, betul. Yang apa namanya apartemen dan sebagainya itu kan, benar nggak? Itu kan benar-benar bagaimana air itu juga mempunyai peran untuk menjadi kepadatan kan, benar nggak? Air permukaan, benar nggak? Aliran air dalam tanah kan, benar nggak? Kalau itu diambil kan berarti kan rongganya kan kosong, benar nggak? Ya kan? Nah itu yang berbahaya. Penurunan, benar nggak? Bles. Dipadatkannya pada saat apa? Ada gempa kan? Jadi kan digoyang tuh, seperti kayak di vibrator gitu. Jadi akhirnya ini. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kita masuk sifat gempa. Mungkin sedikit lagi teman-teman ya. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Nah ini yang kejadian seperti ini teman-teman ya. Lokasi kejadian tertentu yang kita tidak bisa prediksi ya. Bahkan BMKG sekalipun dia tidak bisa tahu titiknya di mana ya. Akibat gempa berlangsung menimbulkan bencana alam, gempa bumi berpotensi terulang kembali, gempa susulan ya, tidak dapat diprediksi, kemudian bencana gempa bumi tidak dapat dicegah, namun bencana yang timbul akibat gempa bumi dapat dikurangi. Ya. Nah, coba lihat sebelah kiri ya, bagaimana merusak daripada tatanan jalan ya, semua rusak seperti ini ya. Ini sampai begini berarti ini ketekuk nih berarti ya kan? Sepertinya sih bukan hanya goyang begini, tapi ini atas bawah ini kayak gini ya. Bener nggak? Ya, bergerak secara apa namanya vertikal dan horizontal nih. Bener nggak? Tadi ya. Ini sama ya, roboh. Berarti ini mungkin yang 3 ini kontraktornya beda sama yang 2 ini ya mungkin ya. Ya kan? Atau misalnya di sini nggak dicek di kedalaman pondasinya juga. Atau ke kolomnya nih ya. Ini kalau kayak gini nih strong beam, weak column, ya kan? Bener nggak? Kan patah dulu nanti kolomnya tuh. Makanya kan harusnya kan strong column, weak beam kan? Bener nggak? Ya, bener nggak teman-teman? Kira-kira dari gambar ini apa yang teman-teman dapat nih? Kalau lihat di sini. Ada yang bisa kasih komen nggak? Sebenarnya dia harusnya saling menyatu loh nih, bener nggak?
ya kan? Ada Beda yang kasih, mutu, Pak. hah? Beda kualitas Beda kualitas. materialnya. Karena apa? Karena dia kan unitnya ini kan banyak kan dia. Jadi mungkin pada saat itu pengawasnya mungkin nggak teliti nih lihat kayak gini. Harusnya sih mungkin rumah contohnya yang pertama yang kanan itu ya, yang nomor satu ya. Jadi makin ke sini kurangin speknya. Wah, nomor 3 udah kurang. 4 lebih kurang lagi, 5 kurang lagi ya kan? Ini enggak? Ya, jadi penting banget ini. Harusnya sih kalau kayak gini jarak antar kolomnya kan nggak jauh ya. Tapi kalau saya lihat sih memang tulangannya kayaknya kolomnya kayaknya kecil ya, teman-teman ya. Bener nggak? Terus biasanya kan pakai yang berapa tuh biasanya sih? Harusnya sih pakai yang kalau saya sih di sini 20-40 ya untuk kolomnya ya. Minimal 20-35 lah. Atau mau rata dinding ya 15 lah, 15-40 misalnya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Lanjut lagi bahwa kita ada dua ukuran. Ukuran kita itu ada yang skala gempa itu diukur dengan skala MMI, Modify Marshall Intensity. Kemudian ada skala Richter ya. Nah, apa itu skala Mercalli? Adalah satuan ukuran kekuatan gempa ya. Diciptakan seorang vulkanologi Italia bernama Giuseppe Mercalli ya tahun 1902 ya. Di sini ada dibagi dengan 12 pecahan informasi ya, di mana nanti di sini secara visual sih, secara apa namanya yang kelihatan ya. Nah, orang-orang yang selamat dari gempa itu nanti bisa kita jadikan variabel untuk indikator untuk tingkat berapa nilainya. Nah, di sini memang skala Mercalli ini sangat subjektif dan kurang tepat dibanding dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Tapi ya bolehlah untuk sebagai apa namanya variabel untuk penilaian di awal ya, benar nggak teman-teman? Nah, contohnya apa? MMI ini misalnya contoh tingkat kerusakannya dilihat dari getaran yang ditimbulkan tadi ya. Jadi misalnya yang 01 getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Jadi ini kalau kayak gini berarti hanya satu aja yang nengok gitu. Oh, gempa, ada gempa. Oh, yang lain ngobrol gitu ya. Berarti belum terlalu hanya beberapa orang aja yang ngerasa gitu. Tadi gempa nggak sih gempa? Enggak. Berarti mungkin itu yang masih 01 lah. Masih yang pertama. Nah, tapi yang kedua, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang bergantungan bergoyang. Ya. Jadi mungkin di sini lagi apa namanya lagi baca koran, mungkin yang goyang cuma gelasnya aja ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu ini. Nah, tapi tingkat 3 getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa seperti getaran seakan ada truk ya. Jadi dia di sini lagi duduk, nah itu dia getar tuh, gitu ya. Jadi kerasa itu. Terasa sih saya sih berapa kali kena gempa itu terasa tuh. Wah, ini kerasa banget gitu ya, goyang gitu ya. Walaupun dia lama-lama dia kan dia kalau getaran itu kan pertama kan dia intensitasnya tinggi kan, gitu. Tapi lama-lama dia pelan goyang kayak seperti pohon gitu ya. Pelan gitu. Melambat ya. Nah, terus yang keempat, ya, level 4 itu nah misalnya contoh pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah ya atau sorry di dalam rumah dan luar rumah beberapa orang gerabah pecah gitu ya. Jadi ada mungkin pas bunga pecah, terus kemudian jendela dan pintu gerincing ya, dinding berbunyi gitu ya. Itu udah level 4. Nah, level 5 getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Nah, ini nih ya. Gerabah pecah, barang-barang terpelanting gitu ya. Tiang-tiang dan barang-barang besar tampak bergoyang. Sama di kosan saya dulu di Jogja 2006 itu sampai apa ya namanya
saya punya kipas itu terpelanting gitu ya. Terpelanting dari atas lemari gitu langsung terpelanting ke bawah gitu ya. Nah, itu cukup besar 5 ya poinnya. Nah, tapi kalau yang 6 getaran dirasakan oleh semua penduduk ya, kebanyakan semua terkejut dan berlari keluar. Nah, ini udah berbahaya juga ya. Pelestaran dinding jatuh, nah sampai seperti ini ya. Sampai di Jogja itu stadionnya itu ambruk ya. Stadion yang di dekat itu tuh apa namanya? Kudus. Dekatnya mana tuh ya? Gedung KONI kalau nggak salah itu yang di dekatnya Masjid Kusuma Negara itu. Jadi roboh semuanya. Nah, ini juga bahaya ya. Nah, yang 7 kerusakan ringan pada rumah ya, rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik, sedangkan dengan bangunan konstruksi yang kurang baik jadi retak, bahkan hancur ya, cerobong asap pecah dan terasa oleh orang yang berkendara. Nah, kadang-kadang kan kalau yang berkendara kalau misalnya dia nggak terlalu gede kan dia nggak kerasa loh di mobil gitu ya kan sambil jalan kan goyang gitu nggak terlalu kerasa. Itu yang level 7. Nomor 8 kerusakan ringan pada bangunan dan konstruksi yang kuat ya, retak-retak misalnya yang kuat udah mulai retak-retak ya. Apalagi yang konstruksi tidak baik ya. Dinding dapat lepas, rangka rumah cerobong, asap pabrik atau kanopi runtuh misalnya gitu ya. Ini bisa terjadi. Nah, yang ke-9, nah kerusakan bangunan yang kuat nih, rangka-rangka rumah kayak tadi ya mungkin ya. Kolomnya sudah ada yang mungkin runtuh gitu ya. Menjadi tidak lurus atau miring ya. Banyak retak, rumah tampak agak berpindah dari pondamennya atau pondasinya misalnya. Ya, kemudian pipa-pipa dalam rumah putus misalnya. Yang ke-10 ya, akibat dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah. Nah, ini yang berbahaya nih. Rel melengkung, tanah longsor ya, sungai-sungai dan tanah-tanah yang curam. Nah, 11 nih bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri ya. Ini berarti udah cukup besar. Jembatan rusak, terjadi lembah misalnya, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai lagi karena terbelah ya. Nah, yang ke-12 nih yang paling hancur sama sekali ya. Gelombang tampak pada permukaan tanah yang kayak tadi tuh ya. Pemandangan menjadi gelap ya. Kalau menurut saya sih juga termasuk yang 12 mungkin ini ya, yang ini ya. Ini sampai begini nih ya. Saya nggak tahu apakah kualitas aspalnya dan sebagainya, harusnya perkerasan gini ya. Jadi ngikutin sih kalau misalnya tanahnya bergelombang apa namanya? Bergerak seperti ini hancur semua. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya. Nah, kemudian ada skala Richter atau SR. Ya, di sini adalah sebagai logaritma basis 10 dari amplitudo maksimum diukur dari satuan mikrometer dan rekaman gempa instrumen pengukur gempa atau seismometer Wood Anderson pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Nah, ini ada variabelnya ya. Jadi radius gempa dengan skala Richternya. Skala Richter 1 radius pengaruh gempanya 25 km, skala Richter 2 pengaruh gempanya 50 km, skala Richter 3 radius pengaruh gempa 100, 4 200, 5 400, 6 700. Nah, contohnya rekaman gempa bumi seismogram dan dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km misalnya dipasang dari pusat gempanya. Dari permukaan berarti ke pusat gempanya. Amplitudo maksimumnya 1 mm, maka kekuatan gempa seharusnya berarti log 10 pangkat 3 ya. 3-nya tadi berarti apa tadi? Amplitudonya tadi ya. Mikrometernya ya. 3 mikrometer untuk amplitudonya sama dengan 3 skala Richter. Ya, skala ini diusulkan oleh fisikawan Charles Richter dengan persamaan ml sama dengan log 10A dikurang log 10 nah, 0 dikali dengan displacementnya atau sama dengan log 10
A dibagi dengan A0 dikali dengan displacementnya. A itu adalah ekskursi maksimum dari seismografnya. Nah, ini contoh tingkat kerusakan skala Richter-nya. Kalau dia kurang dari 2, gempa kecil tidak terasa, 2 sampai 29 tidak terasa, tetapi terekam oleh alat. 3 sampai 39 sering terasa tetapi jarang menimbulkan kerusakan. 4 sampai 4,9 dapat diketahui bergetarnya perabot dalam ruangan, suara gaduh bergetar, kerusakan tidak terlalu signifikan. Nah, rata-rata sih di 6 ya, di 6, 9, 7. Nah, ini nih bahaya nih, dapat merusak area hingga sekitar 160 km kalau 6 sampai 69. Terus 9 tadi menghancurkan ribuan mil. Nah, ini yang apa namanya? Yang 11 itu contohnya di tumpukan meteorit di Teluk Chesapeake ya. Nah, ini untuk yang gempanya. Nah, ini pembandingnya, misalkan kita melihat apa namanya perbedaannya dari MMI dan skala Richter. Dari sisi pengukurnya aja sebenarnya di sini efek akibat gempa. Jadi lebih ke dampak secara visual yang terjadi nanti dievaluasi. Nah, sedangkan skala Richter energi yang dilepaskan oleh gempa dicatat dengan alat seismograf. Kalau yang di MMI itu untuk dilakukan dengan observasi, peninjauan secara langsung lokasinya ya. Kemudian perhitungannya untuk yang MMI itu diukur dari pengamatan efek dari permukaan manusia, benda, bumi dan bangunan yang dibuat manusia. Sedangkan untuk perhitungan untuk skala Richter yaitu skala logaritmik basis 10 diperoleh dengan menghitung logaritma dari amplitude gelombangnya. Skalanya dari 1 sampai 12 sampai kehancuran total tadi ya untuk yang MMI, sedangkan untuk yang skala Richter-nya 2 sampai 10. Ya, walaupun 10 tidak pernah tercatat ya, gempa 3 sampai 10 kali lebih kuat dari gempa 2,0. Nah, konsistensinya biasanya sih untuk MMI ya bervariasi tergantung pada jarak dari pusat gempanya, sedangkan untuk yang Richter bervariasi pada jarak berbeda dari pusat gempa, tetapi satu nilai diberikan untuk gempa secara keseluruhan. Jadi ini bedanya. Jadi kalau teman ditanya perbedaannya siapa sih yang skala Richter ya pastinya dengan satu dengan observasi, satu dengan alatnya. Itu yang membedakan. Nah, ini gempa bumi contohnya ya di skala Richter dan skala MMI. Untuk yang gempa bumi di Mentawai, Sumatera Barat itu 25 Oktober 2010 jam 21.42, pusat gempa 99,93 BT, 361 lintang selatan, bujur timur, lepas pantai Sumatera Indonesia, Samudra Indonesia. Kedalamannya 10 km. Jadi gempanya gempa dangkal menengah atau gempa dalam. Gempa dangkal ya berarti ya. 7,2. Terus 7,2 apa itu? 7,2 tadi 7,2 berarti dia di sini ya, dapat menyebabkan kerusakan serius pada area lebih luas. Sedangkan untuk yang apa? Untuk yang 8 mm. Ya, 8 mm tadi sama ya, 8 mm ya. Berarti 8 itu udah kerusakan ringan, tapi pada bangunan konstruksi yang kuat ya. Retak-retak pada bangunannya konstruksi yang kurang baik. Bahkan di sini dinding dapat lepas dan rangka rumah ya cerobong, asap pabrik dan bangunan roboh. Cukup kuat juga ya. Nah, durasinya lumayan 5 menit loh teman-teman. Ya, 5 menit itu lumayan loh. Kemarin waktu di Jogja itu cuma semenit loh. Semenit, 1,5 menit lah. Ini 5 menit, aduh ini lumayan. Korbannya 286. Tsunami 3 sampai 10. 3 sampai 10 meter lumayan juga nih, bener nggak? Oke. Oke, ini ada batasnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Bagaimana kita sudah mempelajari tentang itu tadi ya. Apa itu gempa, kemudian tipenya, jenis gempanya berdasarkan dari penyebabnya, kedalamannya,
kemudian teori plate tektonik itu apa, ya. Tipe pergerakan patahan juga kita sudah tadi, ya. Jadi ini juga patahan tadi ada patahan geser strike slip fault, ya. Ada yang patahan dorongan thrust fault, normal fault, dan di sini ada oblique slip fault, ya. Patahan transkasi, ya. Oke teman-teman, ada ini cukup informatif, bagus ya teman-teman. Ya, saya akan nilai juga nih teman-teman yang buat presentasinya bukan sesuatu yang biasa ya. Oke, ada pertanyaan? Nah ini contohnya getaran pecahnya tanah gitu ya, cukup luar biasa nih. Tanah longsor. Ini bangunan lukifaksi pencairan tanah atau pelemahan kekuatan tanah terjadi ketika ada getaran ya. Bahan yang tanahnya granular, jenuh air seperti pasir, untuk sementara dapat kehilangan kekuatannya, berubah dari padat menjadi cairan ya. Nah ini yang berbahaya. Jadi turun ya jadinya. Ini tsunami ya. 7,5 aja sudah bisa menyebabkan tsunami. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apa perbedaan epicentrum dan hipocentrum? Kan boleh dijelaskan. Ya, terus mengapa gempa bumi bisa mengakibatkan tsunami? Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah, tidak ada?